Malam di kota itu terasa lebih tenang dari biasanya. Langit sudah gelap, namun gemerlap lampu kota memberikan kehidupan tersendiri bagi sudut-sudut jalan yang mulai sepi. Di salah satu restoran mewah, yang terkenal dengan interiornya yang elegan, Randy duduk sendirian di meja panjang di sebuah ruangan khusus. Restoran itu bukan sembarang tempat. Lokasinya yang strategis di pusat kota membuatnya menjadi pilihan utama bagi orang-orang yang ingin merayakan sesuatu atau sekadar bersantai dalam suasana nyaman dan eksklusif. Randy melihat jam tangannya untuk kesekian kali. Jarum menunjukkan pukul 19, waktu yang telah mereka sepakati untuk berkumpul. Ia tiba 15 menit lebih awal, kebiasaan lamanya yang tidak pernah berubah. Selama ini, Randy memang dikenal sebagai orang yang disiplin dan selalu menghargai waktu. Bagi Randy, datang tepat waktu adalah tanda hormat, terutama untuk acara sepenting ini, yaitu reuni setelah lebih dari 10 tahun tidak bertemu dengan teman-teman sekolahnya. Kenangan akan masa sekolah tiba-tiba mengalir di pikirannya. Dulu, mereka sering berkumpul, bercanda, dan merencanakan masa depan yang saat itu terasa begitu jauh. Waktu memang berjalan cepat. Mereka kini sudah dewasa, menjalani kehidupan masing-masing dengan karir dan tanggung jawab yang berbeda. Grup chat yang dibuat oleh salah satu temannya sekitar 2 bulan yang lalu menjadi pemicu awal ide reuni ini. Banyak dari mereka yang awalnya ragu untuk hadir, karena kesibukan pekerjaan atau kehidupan pribadi yang begitu padat, akhirnya hari ini tiba. Randy berharap pertemuan ini bisa menjadi momen nostalgia yang menyenangkan. Beberapa pelayan mondar-mandir di sekitar ruangan, menyiapkan meja dengan piring-piring porselen dan gelas-gelas kristal yang tertata rapi. Lampu-lampu gantung di atas meja memancarkan cahaya hangat, menciptakan suasana yang nyaman dan intim. Meskipun restoran itu terbilang cukup ramai, ruangan khusus yang mereka sewa memberikan privasi yang diinginkan. Tak lama kemudian, pintu ruangan terbuka perlahan. Randy segera menoleh dan melihat 2 sosok wanita masuk ke dalam. Wajah mereka tampak familiar, meski waktu telah mengubah sedikit penampilan mereka. Sinta, Lila, panggil Randy sambil tersenyum lebar. Sinta dan Lila langsung tertawa kecil saat mendengar suara Randy. Mereka tampak tak berubah banyak, kecuali penampilan yang kini lebih dewasa dan matang. Sinta mengenakan gaun sederhana berwarna pastel, memancarkan kesan anggun yang sederhana. Sementara Lila, dengan blus formal putih dan celana panjang hitam, tampil lebih serius namun tetap menawan Randy. Oh Tuhan, sudah lama sekali. Sinta langsung mendekat, memeluk Randy dengan hangat. Lila mengikuti, meski lebih tenang, namun tak kalah antusias. Lama sekali kita tidak bertemu. Aku hampir tidak percaya kita akhirnya bisa berkumpul seperti ini. Lila menambahkan mereka pun duduk di kursi masing-masing, tak mampu menyembunyikan kebahagiaan dari senyum yang tersungging di wajah mereka. Percakapan dimulai dengan cepat, dimulai dari basa-basi ringan tentang perjalanan ke restoran, pekerjaan, dan kehidupan pribadi. Kamu sibuk dengan apa sekarang, Ren? Tanya Sinta, mencoba memulai percakapan. Aku masih di bidang yang sama, keuangan. Tapi kali ini fokusnya lebih ke investasi. Tidak terlalu menarik untuk dibahas sebenarnya, jawab Randy. Sinta tersenyum. Semua yang berhubungan dengan angka memang selalu membosankan buatku, tapi pasti menantang. Lila yang mendengarkan hanya mengangguk kecil, lalu menambahkan, tapi kan yang penting kita semua masih bisa bertahan di dunia masing-masing. Hidup di kota besar seperti ini tidak mudah, kan? Randy setuju. Iya, benar. Hidup di kota ini memang keras. Tapi kita semua pasti menemukan cara masing-masing. Mereka melanjutkan obrolan ringan itu dengan tenang. Ketiganya merasa seperti kembali ke masa sekolah, ketika mereka bisa berbicara berjam-jam tanpa merasa bosan. Canda tawa mulai terdengar, mengisi kekosongan malam itu. Sekitar 20 menit kemudian, pintu ruangan kembali terbuka. 2 pria masuk, Ardi dan Bimo, yang langsung disambut dengan senyum dan tawa kecil dari Sinta dan Lila. Maaf agak telat, ujar Ardi sambil tersenyum. Parkirnya penuh banget. Bimo hanya mengangguk, ikut tersenyum tanpa banyak bicara. Ia mengenakan jaket kulit dan celana jeans, tampil santai seperti biasanya. Sementara Ardi dengan setelan kasual semi-formal tampak lebih rapi. Hei, akhirnya kita bisa ketemu lagi. Sudah lama ya. Seru Randy sambil berdiri untuk bersalaman dengan keduanya. Ardi dan Bimo duduk. Lalu percakapan mereka berlanjut dengan cepat, membahas kehidupan sehari-hari yang dijalani masing-masing. Ardi menceritakan tentang bisnis IT yang ia jalankan. Aku sekarang fokus di pengembangan software keamanan. Banyak perusahaan besar butuh proteksi data sekarang,
Jadi bisnis ini sedang berkembang pesat. Jelas Ardi dengan nada yang penuh semangat, sementara Bimo, dengan sikap yang lebih santai, mulai bercerita tentang bisnis buah-buahannya. Aku sih lebih suka yang simpel. Aku jalankan bisnis buah, mulai dari impor sampai penjualan ke beberapa supermarket besar. Pasarnya besar, orang makin sadar kesehatan. Obrolan mereka terus berlanjut dengan suasana yang semakin hangat. Ada banyak tawa yang tercipta, mengingatkan mereka akan masa-masa sekolah dulu, meski sekarang topiknya lebih dewasa. Namun, meskipun suasana mulai nyaman, mereka semua sadar bahwa masih ada satu teman lagi yang belum datang. Faris, salah satu dari mereka yang terkenal paling ambisius di masa sekolah dulu, belum juga terlihat. Malam semakin larut, dan suasana di restoran itu mulai terasa lebih intim. Lilin-lilin di atas meja menciptakan kilauan lembut, menambah kesan hangat di antara mereka yang sedang menikmati pertemuan ini. Meski sudah hampir 1 jam sejak waktu yang disepakati, suasana hati mereka tetap baik. Percakapan ringan masih terus mengalir, meski beberapa kali mata mereka melirik ke arah pintu, menunggu satu orang yang belum tiba. Tepat ketika percakapan tentang masa-masa sekolah dulu mulai mendalam, pintu ruangan terbuka lebar, menarik perhatian semua orang. Masuklah seorang pria dengan langkah percaya diri, mengenakan setelan jas hitam yang tampak sangat mewah. Di pergelangan tangannya, berkilauan sebuah jam tangan mahal yang jelas menarik perhatian. Namun, yang paling mencolok adalah seorang pria bertubuh besar yang berjalan di belakangnya, yaitu seorang bodyguard pribadi, yang memberi kesan bahwa orang ini bukan sembarangan. Maaf, terlambat sedikit. Tadi macet di jalan, ucap Faris sambil tersenyum lebar, suaranya terdengar penuh percaya diri, bahkan sedikit arogan. Sinta dan Lila yang tadinya tengah tertawa, langsung terdiam sejenak, saling bertukar pandang. Ardi dan Bimo juga hanya tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan keterkejutan mereka. Randy, yang sejak tadi mengamati dengan tenang, hanya mengangguk kecil. Faris duduk di kursi dengan penuh gaya, lalu meletakkan sebuah botol minuman di atas meja. Botol itu tampak eksklusif, dengan label yang langsung menunjukkan bahwa isinya bukanlah minuman sembarangan. Kalian harus coba ini. Ini minuman mahal. Tidak mudah dapatnya, apalagi di sini, kata Faris sambil menepuk botol tersebut. Suasana yang tadi hangat dan akrab seketika berubah. Ada perbedaan atmosfer yang tiba-tiba muncul sejak Faris datang. Bukan karena kehadirannya yang tidak diinginkan, melainkan karena caranya berbicara dan membawa diri. Faris adalah sosok yang berbeda dari mereka yang lain. Ia tampak lebih mencolok, lebih sombong, dan seolah ingin menunjukkan bahwa ia lebih sukses daripada siapapun di ruangan itu. Aku sekarang di bisnis properti. Kami sedang bangun beberapa proyek besar, hotel bintang 5 dan apartemen mewah. Kalian tahu, properti sekarang bisnis yang paling menguntungkan. Jadi, apapun yang kalian pesan malam ini, biar aku yang bayar. Semua tagihannya di aku. Lanjut Faris tanpa diminta. Semua orang di meja terdiam sesaat, merasa bingung bagaimana harus merespons sikap Faris yang begitu percaya diri. Sinta mencoba tersenyum, meski terlihat canggung. Lila tampak lebih diam, mungkin tak ingin memperpanjang ketegangan. Ardi dan Bimo saling berpandangan, tak tahu harus berkata apa. Sementara Randy hanya tersenyum tipis, masih mengamati suasana tanpa menunjukkan banyak reaksi. Pembicaraan berlanjut, namun kini lebih banyak didominasi oleh Faris yang terus menceritakan kesuksesannya. Ia dengan bangga menunjukkan foto-foto proyek propertinya, sambil sesekali memamerkan barang-barang mewahnya. Randy, yang duduk di pojok ruangan, hanya tersenyum kecil dan sesekali menimpali percakapan. Ketika pelayan datang dengan hidangan yang mereka pesan, suasana sempat tenang kembali. Namun, tiba-tiba, Faris mengeluarkan rokok dan mulai menyalakannya di dalam ruangan. Pelayan yang melihat hal itu segera mendekat dengan sopan. Maaf, Pak, di sini tidak diperbolehkan merokok, ucap pelayan itu dengan nada lembut. Faris memandang pelayan itu dengan tajam. Apa kamu tahu siapa aku? Aku bayar lebih dari cukup untuk berada di sini. Jangan coba-coba mengaturku, katanya dengan nada tinggi, sebelum tiba-tiba menarik kerah baju pelayan tersebut. Semua orang di meja terdiam. Sinta dan Lila tampak kaget, sementara Ardi dan Bimo saling berpandangan, tak percaya dengan sikap Faris. Pelayan itu tampak takut, namun segera meminta maaf dan berlalu pergi dengan gugup. Faris hanya mendengus, melanjutkan rokoknya tanpa peduli. Makan malam akhirnya selesai setelah beberapa jam yang penuh dengan obrolan, tawa, dan sedikit ketegangan.
Mereka sempat berfoto bersama sebelum satu persatu mulai berpamitan. Sinta dan Lila pergi lebih dulu, diikuti oleh Ardi dan Bimo. Setelah semuanya pulang, Randy masih duduk di sana seorang diri. Ia memandangi ruangan yang mulai kosong. Perlahan, ia meraih ponselnya dan mengirim pesan singkat. Tak lama kemudian, seorang pria bertubuh besar yang tak kalah dari bodyguard Faris masuk ke dalam ruangan. "Tuan Randy, apakah Anda sudah siap?" tanya pria itu dengan sopan. Randy mengangguk pelan. Ia bangkit dan merapikan pakaiannya. Pria itu membawakan tas kulit mewah milik Randy, yang sejak tadi diletakkan di bawah meja. Tanpa banyak bicara, mereka pun meninggalkan restoran itu. Tidak ada yang tahu bahwa Randy sebenarnya jauh lebih kaya dibanding Faris. Ia menjalankan bisnis internasional yang bergerak di bidang teknologi dan investasi. Tidak seperti Faris, Randy selalu memilih untuk rendah hati dan tidak suka memamerkan kekayaannya. Saat berjalan keluar restoran, Randy tersenyum tipis. Ia tahu betul bahwa kesuksesan sejati tidak perlu selalu diumbar-umbar. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa banyak yang kamu miliki, tapi bagaimana kamu membawa dirimu di hadapan orang lain di dalam kehidupan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa setinggi-tingginya gunung, masih ada gunung yang lebih tinggi. Seberapapun berhasilnya seseorang, kesombongan tak pernah membawa kebaikan. Seperti Faris, yang memamerkan kekayaannya namun tidak menyadari bahwa ada orang seperti Randy yang jauh lebih sukses namun memilih untuk tetap rendah hati. Pelajaran dari pertemuan ini adalah bahwa dalam hidup, tidak peduli seberapa tinggi kita naik, kita harus selalu ingat untuk tetap menjejakkan kaki di tanah. Sikap rendah hati adalah kunci untuk menjaga hubungan yang baik dengan sesama, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar harta yang bisa dipamerkan. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.